Tes. Oke, selamat siang ya teman-teman. Udah jam setengah 2 tuh. Jadi di video kali ini kita udah lama ya nggak bahas PPS playlist. Jadi kita bakal pakai playlist PPS lagi teman-teman. Karena di Cisco Packet Tracer terbatas ya, nggak bisa pakai MPLS, BGP atribut dan WSPF type gitu, tipe area. Saya pengennya gitu kemarin. Dan di Proxmox juga saya belum nemu ya, saya belum ada budget buat nambah RAM teman-teman. Jadi saya stopkan dulu di sana ya, mungkin kalau ada yang simple-simple gitu bisa saya bikin juga kontennya. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau kita playlist PPS selalu dapat subsidi ya dari dosen saya teman-teman yang punya bekantan jantan gitu. Nah, teman-teman bisa juga nih coba untuk membeli hosting di sini ya, atau hosting ataupun server. Saya kebetulan dikasihnya PPS teman-teman yang ini ya. Terus juga teman-teman bisa banyak nih ada layanan tertentu ya, seperti web design, developer app, external mail, external app, dan lisensi software dan juga domain teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ya kita coba nih, saya tes suara dulu, tes aman ya. Oke. Nah, kali ini kita bakal coba untuk install NAN router teman-teman. Jadi kita start aja ya, sebenarnya di lokal pun bisa gitu. Cuma di sini kita pasang di PPS aja karena nantinya saya pengen coba dari si NAN router ini ke Hermes Agentic ya teman-teman, atau Hermes AI, yang mana nanti kita coba untuk bikin studi kasus yang ngelola di server kita lah ya. Dan di sini kita akan langsung aja, mungkin saya ini dulu ya, harusnya saya sudah login sih. Saya masuk dulu ke server kita teman-teman. Nah, pastikan juga sebelumnya teman-teman udah install Node.js ya, karena ini basisnya NPM ya. NPM itu punyanya si Node.js. Jadi teman-teman download aja NPM dan Node.js, download kita install ya. Teman bisa ini aja. Nah, ini ada ya, sudah dokumentasinya. Teman-teman tinggal jalankan ini. Saya udah punya teman-teman Node.js saya ya. Node.minv itu versi 18 dan NPM-nya itu pakai versi 92 ya. Saya rasa ini udah aman teman-teman, jadi kita langsung aja, kita bakal ikutin ini aja dokumentasinya. Pertama itu teman-teman cukup npm install g9 router teman-teman. Nanti setelah proses instalasi kita bakal setup di sini ya, di sini karena kita di PPS maka kita akan perlu Nginx teman-teman. Jadi teman-teman download dulu Nginx, apt install Nginx ya, sama certbot apt install python certbot plugin Nginx gitu karena kita pakainya Nginx. Nah, jadi kita download dulu teman-teman. Ini saya kan sudah root saya kira login pakai akun Deus. Nah, ini prosesnya kita tunggu aja teman-teman. Jadi ini tergantung internet teman-teman. Cuma seperti biasa kalau proses download gini kita skip aja ya teman-teman sampai selesai ya. Jadi saya skip dulu. Oke teman-teman, udah selesai ya prosesnya nih. 10 paket ditambahkan dalam 3 menit ya. Kita tinggal jalankan ini aja teman-teman, NAN router ya. Kita bakal jalankan di background, nanti kita pakai Nginx teman-teman. Nah, mungkin teman-teman install Nginx, dan juga sebelumnya ini sambil kita pencet aja. Jadi sambil nunggu teman-teman siapin juga domain Cloudflare ya. Saya udah siapin domain teman-teman. Jadi kalau untuk pointing sebenarnya simple aja teman-teman, atau cari video saya yang hosting kalau nggak salah ada bahas ginian. Yang penting itu adalah name servernya teman-teman, pindahin ke Cloudflare, nanti kasih aja IP-nya sama domainnya ya, otomatis nanti tunggu aja, mungkin kalau paling lama itu sehari teman-teman, karena dulu saya seharian baru kelar. Nah, saya udah nyiapin subdomain teman-teman, ini ya, iRouter Firdaus /link. Ini adalah domain yang nantinya kita pakai untuk mengakses si NAN router kita teman-teman. Nah, ini masih prosesnya, jadi saya sebenarnya itu download teman-teman, jadi lama ya. Download file-file kecil gitu, makanya agak lama. Nah, mungkin saya skip dulu sampai muncul pilihan-pilihannya itu. Oke teman-teman, udah selesai ya proses NAN root-nya tuh, jadi udah muncul nih opsi window-nya. Nah, kita bakal coba jalanin menggunakan ini ya, hide tray. Jadi dia bakal jalan di background. Sebenarnya di sini teman-teman udah bisa akses menggunakan localhost, cuma kan ini PPS ya, jadi kita perlu aksesnya menggunakan IP. Cuma lebih bagus itu kita pakainya domain aja teman-teman. Nah, jadi saya bakal head to try. Nah, dia sudah aman katanya teman-teman, starting in background process, katanya dia udah jalan. Mungkin kita coba dulu PS out, grab NAN router, kita bakal cek apakah dia udah jalan atau belum gitu. Oke, dia udah jalan ya. Dan
Mas Api masih apa, proses kita coba dulu SS. Kita cek port, kan katanya dia pakai ini ya, pakai 20128 ya. Ini masih belum, mungkin masih menunggu proses teman-teman. Ini juga belum jalan nih, masih coba kita tunggu beberapa menit ya, mungkin PPS-nya sampai dia berhasil jalan teman-teman. Saya skip dulu ya, kalau takutnya lama gitu. Oke teman-teman, sudah saya tunggu ya, sambil saya cek-cek juga nih, bisa dilihat lognya saya ngecek-ngecek. Dan ini dia udah jalan teman-teman di port 20128. Nah mungkin langsung aja kita ke Nginx-nya ya, karena kita bakal jalanin dia menggunakan domain aja teman-teman. Dan pastiin teman-teman udah siapin domain seperti saya ya. Ini saya pakai AI juga nih buat tanya-tanya tadi. Kenapa lelet ya, jadi saya sambil saya cek-cek dia, saya cuma nanya kenapa sih, kenapa, apa ada gitu, takut nggak ada yang salah, tapi nggak ada teman-teman, udah jalan. Nah ini domainnya saya pakai, ini subdomainnya teman-teman. Kita langsung aja ke sini, mungkin ya saya ke CD, terus ke etc, terus ke Nginx, kita ke set apa ya available yang tersedia. Nah di sini saya udah bikin template teman-teman, ini template ini ya, reverse proxy teman-teman. Jadi kita bakal cp aja template menjadi 9 router on app TLS. Oke, ada 9 router, kita langsung aja nano 9 router. Nah di sini sudah pas banget template-nya teman-teman, portnya bener ya 20128, teman-teman bisa ikutin aja ini. Tab simpelnya si reverse proxy ya. Di sini kita ganti aja menjadi sama dengan yang sudah kita setup sebelumnya, iRouter Firdaus /klik. Nah untuk HTTP-nya nanti kita pakai Certibot teman-teman, makanya saya sarankan untuk install Certibot ya. Kita coba dulu untuk LS di sini apakah udah muncul, Nginx site enable ya. Oke, masih belum ada, berarti kita ln-s si etc Nginx site available si 9 router ya, terus ke etc site Nginx ya, site enable. Nah kita ls terus min l dulu, kita cek etc Nginx enable ya. Oke, dia udah tersimpling teman-teman, udah aman ya. Kita bakal Nginx mint dulu buat ngecek konfigannya ya. Oke, nggak ada masalah, oke katanya. Nah kita bisa sistem tl reload Nginx service. Oke, kita udah set begini. Nah kita langsung aja certibot min Nginx, karena ini pakai plugin Nginx, min d untuk jalan di background, yaitu adalah AI router .firdaus. Ini yang sudah kita setup di Nginx sebelumnya teman-teman, name servernya ya, atau subdomain kita. Kita klik, kita tunggu proses. Nah karena saya udah bikin sebelumnya ya, jadi di sini saya bakal pilih renew aja teman-teman. Ini karena saya kedua kali ya, bukan pertama kali, makanya ada begitu. Nah pokoknya nanti teman-teman yes kan aja, soalnya nanti ada termnya juga gitu, teman-teman tinggal yes aja. Nah ini udah deploy menggunakan menggunakan Certibot ya. Nah ini kita ubah, ini udah berubah teman-teman, sudah dibikinkan Certibot ya untuk SSL-nya. Nah kita bisa cek dulu buat di sini AI router Firdaus klik. Oke, udah aman ya. Nah di sini passwordnya kita bisa setup aja teman-teman, defaultnya 123456 ya. Nah di sini kita ubah passwordnya. Oke, nah di sini kita udah selesai deploy-nya teman-teman. Sekarang kita bakal coba untuk konekin ya provider. Nah saya udah coba untuk bikin ya, saya nyobanya game ini
Jadi ini masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman bisa sebenarnya si Nine Router ini bagusnya itu apa? Dia bisa numpuk semua API key teman-teman, dan dia bisa load balance ya. Kalau misalnya nih token atau HA ya mungkin lebih tepatnya, bisa juga load balance soalnya ada round robin teman-teman nanti setting di combonya. Nah di sini teman-teman ada banyak ini ya untuk provider, teman-teman bisa pilih. Aduh, cek dulu ya rekamannya, tes aman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada banyak banget si provider ya. Teman-teman tinggal ambil aja nih yang teman-teman pakai gitu. Misalnya kita ambil yang free aja, ini udah ada teman-teman, kita add model aja. Gimana ya add model? Ini ya. Kalau nggak salah dia dikasih, oh ini sudah disediakan. Ini yang sudah disediakan teman-teman sama si ini ya, kode. Nah ini bisa nih add model. Kita tambahkan aja ini. Nah untuk saya pribadi saya cuma ngambilnya sih game ini teman-teman. Jadi sini saya get API dulu. Oh saya kembali dulu deh. Ini saya keluar dulu, jangan mode incognito karena saya pengen ini ya. Saya mau login gitu ke akun saya. Nah sini saya pakainya game ini aja teman-teman karena saya ngambil API-nya game ini aja dulu sementara. Di sini teman-teman bisa langsung aja get API, nanti otomatis redirect ke ini, ke WPI Studio. Teman-teman login aja. Nah di sini teman-teman bisa bikin API. Contohnya saya sini ya, misalnya API 2 ya. Udah pakai ini aja ya template. Nanti saya hapus juga kok. Nanti ketahuan ya API key-nya. Dia proses, nanti kita copy aja teman-teman. Nah ini ya API key-nya kita copy, kita masukin ke sini teman-teman. Add ini ya. Nah di sini kita kasih tes gitu misalnya. Save. Oke, ini udah aman teman-teman. Kita udah dapatnya ya, model-modelnya juga udah keluar nih. Nah misalnya teman-teman udah ini ya, jadi ini terserah teman-teman, tergantung provider teman-teman punya API key di mana. Kalau saya kan game ini yang gratisan ya. Kenapa nih no connection ya? Test connection one by one, kita coba dulu ya. Tokennya salah ya katanya. Coba kita renew. Oh invalid ya. Terus saya udah bikin nih. Copy key. Coba kita copy. Masih invalid ya test connection-nya. Kenapa tuh saya nggak tahu juga. Cuma nanti mungkin kita coba di anu aja teman-teman. Jadi itu skip aja dulu ya. Nah di sini ada combo teman-teman. Jadi setelah teman-teman masukin semua ini ya, yang contohnya ini ya, ini sudah ready nih dua. Nanti kita pakai yang ini aja untuk bikin combo, untuk contohnya aja. Karena game ini saya entah kenapa nggak bisa gitu API key-nya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Nah di sini setelah teman-teman sudah setup untuk si providernya, teman-teman bisa bikin combo aja. Jadi ini yang utamanya si Nine Router itu ya teman-teman, karena si Nine Router ini bisa otomatis ngepindahin API teman-teman yang udah kena limit. Misalnya kita tes combo tes ya. Nah di sini teman-teman bisa add model. Nah ini contohnya ya, kita pakainya yang sudah ini dari game ini misalnya. Nah ini gimana keluarnya? Klik add. Oke, ini udah masuk teman-teman. Nggak boleh pakai ini ya, combo tes. Nah ini udah. Jadi teman-teman udah bikin untuk si ini. Nah di sini ada Failback, round robin, fusion ya. Jadi macam-macam teman-teman. Paling bagus itu menurut saya Failback sama round robin sih. Failback ini kalau nggak salah yang habis tokennya itu dia otomatis pindah. Si round robin ini kayak yang di cloud itu teman-teman, pindah-pindah ya untuk penggunaan API key-nya. Nah teman-teman setelah daftarin provider, bikin combo dari beberapa provider tadi. Ibarat kata provider ini kan konekin ke API yang teman-teman punya. Terus combo ini adalah menggabung semua API teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa ke sini, teman-teman bisa create key. Misalnya tes ya, kita semua tes aja namanya.
Nah, ini yang nanti teman-teman pakai untuk untuk di misalnya nanti si Hermes teman-teman atau teman-teman pakai Cloud Code, nanti ini yang di copy ya, bukan dari si providernya ini. Karena si ibarat kata itu si providernya kita ambil, kita konekin ke provider, kita bikin combo. Dari combo itu kan jadilah API key khusus dari si 9 routernya ini teman-teman. Nah, itu yang kita pakai untuk kita connect ke misalnya Cloud Code ataupun Hermes ya nanti, karena saya niatnya pakai Hermes teman-teman. Jadi next video kita coba untuk setup Hermes dan coba kita sedikit uji coba untuk beberapa studi kasus ya mungkin. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya di video kali ini. Sudah cukup banget menurut saya, dari mana kita tadi cukup simpel, karena kita sebenarnya untuk install ini cukup simpel teman-teman. Karena kita cuma mengikutin ini aja ya teman-teman untuk installnya. Jadi kita mulai lagi dari awal, teman-teman npm install min-g9 router, dan sebelumnya teman-teman wajib banget untuk mendownload Node.js dan juga npm, karena ini di aplikasi dari Node.js, jadi teman-teman harus pakai Node.js gitu. Terus setelah proses instalasi selesai, teman-teman bisa ke 9 router. Mana ya? Nah, ini. Nanti teman-teman bisa pakai seperti saya, head to try, yang mana ini jalan di background. Teman-teman kalau nggak pakai VPS atau di lokal, sebenarnya teman-teman tinggal klik aja ini, atau teman-teman copy paste, terus teman-teman paste di browser teman-teman, otomatis nanti muncul seperti ini ya. Mana tadi? Ini router kita, cuma dia nggak pakai domain ya, jadi nanti di atasnya ini adalah localhost, terus portnya, karena di sini kita pakai VPS, kita pakainya domain, dan kebetulan saya udah punya domain. Jadi saya bikinkan aja gitu si domainnya ya, AI router, CNAME-nya. Saya pakai CNAME, pakai subdomain dari Firdaus Click, domain utama saya teman-teman. Lalu karena kita basisnya VPS, nggak enak dong kalau ngetiknya pakai IP ya. Jadi di sini saya pakai Nginx untuk ini teman-teman, untuk reverse proxy ya. Jadi kita pakainya domain. Di sini saya bikin, nah ini saya bikin pilo konfigurasi Nginx-nya itu, yaitu si 9. Nah, untuk dalamannya seperti ini teman-teman. Yang ini nggak apa-apa, ini udah otomatis ya dibikinkan sama si Certibot tadi, yang awal itu, yang ini nih template ya. Teman-teman bisa ikutin aja. Nah, ini kurang lebih gini aja teman-teman, udah cukup buat nge-reverse proxy, karena yang paling penting itu ini ya teman-teman, proxy path-nya ya, sama name servernya. Jadi ini teman-teman arahin portnya ke 20128. Kalau teman-teman pakai custom port ya boleh diubah sesuai kebutuhan gitu. Nanti setelah selesai ini teman-teman pastikan dia sudah ini ya, sudah di symlinkkan teman-teman ke enable ya. Nah, di sini. Nah, ini kayak punya saya ya. Jadi teman-teman kayak saya aja, kalau ini kan nggak muncul ya. Ini muncul karena sudah saya symlinkkan teman-teman, dia terhubung ke site available gitu. Nah, untuk melakukan itu teman-teman tinggal ikutin ini aja, ln-s, yang mana ini membuat symlink ya teman-teman. Jadi teman-teman sebutkan dulu path directory-nya. Misalnya di sini adalah 9 router saya ya, di mana dia berada di ETS ya, Nginx set available. Terus nama pilihnya 9 router connect, terus saya arahin kemana gitu. Yang mana saya mengarahkan ke ETC Nginx set enable. Dan akhirnya selesai gitu. Jangan lupa di Nginx min t dulu, takutnya ada kesalahan. Kalau sudah aman, nanti syntaxnya bakal oke teman-teman. Teman-teman bisa reload Nginx-nya aja gitu, sistem ctl reload Nginx service. Lalu setelah itu teman-teman, kalau dua ini udah berhasil ya, nggak ada error gitu, ini aman, teman-teman tinggal melakukan Certibot aja. Jadi teman-teman bisa, makanya saya bukan makanya ya, aja lebih diutamakan pakai Certibot. Jadi nanti si SSL konfigurasi di dalam pilih Nginx 9 router ini bakal ditimpa sama si Certibot teman-teman. Jadi dia dibuatin konfigurasi sama Certibot untuk ganti HTTP ke HTTPS teman-teman. Nah, untuk komennya seperti ini teman-teman, Certibot min Nginx, karena pakai makanya plugin Nginx min d untuk jalan di background, terus sebut nama subdomain yang teman-teman bikin gitu, yang ada di dalam sini tadi ya, di dalam 9 router app ini kan ada name server. Nah, itu yang dimasukin teman-teman. Nanti teman-teman bakal dikasih term gitu. Kalau saya karena udah pernah yang coba-coba yang lain ya, Nginx-nya, Certibot-nya, makanya saya nggak dapat
term itu, tapi defaultnya itu kalau pertama kali install nanti dia minta aturan ya teman-teman, oke kan aja atau mau dibaca nggak apa-apa juga. Terus nanti bakal, karena saya udah pernah ya nih, makanya saya pilihnya renew. Cuman nanti teman-teman bakal simpelnya itu ya teman-teman iakan aja semua, karena itu otomatis setelah diiakan semua itu nanti dia bakal bikinkan sertifikatnya teman-teman seperti ini ya. Dan otomatis nanti si konfigurasi teman-teman yang sebelumnya simple itu berubah ya, langsung dibuatin sama si Certibot-nya teman-teman. Nah, ini manage by Certibot ya, SSL-nya udah dibikinin otomatis teman-teman. Lalu teman-teman tinggal cek aja gitu si ini teman-teman, apakah udah bisa gitu. Nah, kalau udah bisa gini sudah selesai teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya bagaimana cara kita melakukan deploy 9 router di VPS teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. 20 menit tuh.